Mohon perhatian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 13 Maret 2023 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara mengambil alih komando. Pimpinan, saya ambil alih. Tiap-tiap pemimpin pasukan dapat kembali ke samping kanan pasukannya masing-masing. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Di hari Senin tanggal 13 Maret 2023 akan dilaksanakan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 13 Maret 2023 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Lancar. Depan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Diiringi lagu mengheningkan cipta oleh kelompok paduan suara. Baiklah, kita akan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah membela nusa dan bangsa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk seluruh peserta upacara, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab pada hari ini, hari yang cerah ini, hari Senin, kita masih dapat berkumpul di lapangan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap hari Senin, upacara bendera. Salawat serta salam senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada amanat hari ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada hari ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, ini pemandangan setiap Senin ini masih tidak berubah. Ada sebagian peserta yang masih upacara di depan. Ini yang perlu kalian ingat dalam menjalani suatu kehidupan, apakah itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kita akan berhadapan dengan yang namanya aturan-aturan, dengan tata tertib. Ada orang bijak mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu salah satu faktornya adalah masalah disiplin. Kedisiplinan itu penting dalam suatu kehidupan. Status kalian sebagai pelajar dalam menjalankan perannya pasti berhadapan dengan masalah disiplin. Status kalian sebagai anak di rumah, sebagai kakak, sebagai adik, akan dijalankan perannya dengan baik kalau memegang disiplin. Begitu pula ketika kalian statusnya sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara, maka kedisiplinan itu penting untuk menjadi sebagai warga negara yang baik. Ini yang kadang kita lupakan. Kenyataannya bahwa orang disiplin yang tinggi. Saya melihat bahwa setiap Senin upacara itu selalu yang upacara ini kedisiplinannya dipertanyakan.
Maka yang namanya disiplin itu harus dipegang. Menjadi seorang anak yang berbakti tuanya, maka disiplin pun itu perlu dipegang. Ketika kalian ingin menjadi warga negara yang baik, pada hakikatnya bahwa dalam kehidupan ini adalah kita akan berhadapan dengan aturan-aturan, dan aturan-aturan itu harus selalu kalian taati dan paham. Mungkin perlu pemahaman yang lebih jauh. Disiplin itu apa? Disiplin itu berhubungan dengan kesiapan mental, dengan kesiapan jiwa, perasaan. Siap untuk apa? Siap untuk menerima, siap untuk mentaati aturan-aturan yang ada. Ketika kalian hari Senin itu menggunakan pakaian sesuai dengan aturan tata tertib sekolah di SMP 1 Ciparai, disiplin tindakan itu biasanya diawali dengan disiplin pikiran. Seandainya pikiran kalian sudah tidak menerima pada aturan itu, maka kalian tidak akan terwujud dalam sebuah disiplin tindakan. Contohnya seperti ini, yang di depan. Disiplin tindakan yang di depan ini, dari mulai masalah waktu saja yang sudah tidak tepat waktu, pakaiannya sudah tidak menunjukkan sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena pikirannya tidak menerima pada aturan itu, sehingga akan terwujud dalam satu tindakan yang sifatnya indisipliner, melanggar aturan, melanggar tata tertib. Diharapkan nanti ke depan, untuk upacara-upacara ke depan, saya mohon tidak ada lagi siswa yang upacaranya di depan seperti ini. Tolong dicamkan. Mengapa terjadi seperti ini? Karena tadi pikirannya itu, mentalnya itu, jiwanya itu tidak siap untuk menerima aturan yang ada. Padahal ketika masuk ke SMP 1 Ciparai, orang tua kalian menandatangani bahwa akan mengikuti, mentaati aturan-aturan yang ada di SMP 1 Ciparai. Disaksikan oleh kalian sendiri waktu masuk kelas 7. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyadari jiwa kita ini. Bagaimana supaya perasaan kita ini menerima pada aturan-aturan yang ada, sehingga tidak terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib. Satu yang dapat kita lakukan adalah coba kalian telaah, coba kalian teliti, coba kalian analisis aturan-aturan yang ada di kita ini semuanya seperti apa. Dari mulai aturan berpakaian, aturan waktu, aturan KBM, aturan istirahat. Coba kalian perhatikan, itu semuanya untuk kebaikan kalian sendiri. Tidak ada satu butir dalam aturan itu, dalam tata tertib sekolah itu, yang menjerumuskan kalian sebenarnya. Pernahkah kalian membaca tata tertib sekolah? Coba baca satu persatu. Untuk apa saya harus berseragam sama seperti orang lain dengan siswa lain? Seragamnya hari Senin seperti ini, Selasa seperti ini, Rabu, Kamis, Jumat. Coba kamu pikirkan, kenapa ada aturan seperti itu? Kenapa harus saya harus sama dengan si A pakaiannya? Kenapa saya harus sama dengan si B pakaiannya? Salah satunya adalah bahwa di sekolah ini
semuanya sama. Tidak ada anak pejabat, tidak ada anak rakyat biasa, tidak ada anak orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Bisa dibayangkan kalau seragam itu dibebaskan. Ada yang menggunakan sepatu yang jutaan mungkin, ada yang menggunakan sepatu yang ratusan ribu mungkin, sehingga di sekolah terlihat mana si orang kaya, mana orang miskin. Itu contohnya seperti itu. Belum nanti kepada butir-butir yang lain. Makanya kalau diperhatikan butir-butir tata tertib yang di sekolah ini, coba kalian perhatikan, lalu telaah, maka semuanya itu adalah untuk kebaikan kalian. Kalau kalian sudah sadar ke sana bahwa adanya tata tertib itu adalah untuk kebaikan kalian, itu akan memupuk nanti kesadaran, akan memupuk tertanam dalam jiwa, kalian akan menerima pada aturan itu. Mungkin kalian belum pernah melihat itu, belum pernah mengamati tata tertib itu, sehingga tidak tertanam dalam diri. Mentalnya, jiwanya tidak siap menerima itu. Disiplin itu kata yang mudah diucapkan, tapi ketika kita menjalankannya memang perlu upaya yang keras. Makanya disiplin itu perlu ditekankan dengan kuat. Ada semacam paksaan. Nah, itu bagaimana supaya kalian nanti bisa menerima aturan yang ada di SMP 1 Cipara ini. Coba kalian kalau kelas, di kelas ada tata tertib, coba baca. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kalian. Tidak ada aturan satu butir pun yang saya jelaskan menjerumuskan kalian, mencelakakan kalian, tidak ada. Nah, kalau kalian sudah sadar semacam itu, bahwa aturan yang ada itu adalah untuk kalian nanti di masa depan, untuk supaya kalian sukses nanti di masa depan, mudah-mudahan itu akan muncul kesadaran. Jiwanya akan menjadi menerima pada hal itu. Nah, ini contohnya. Saya ngomong masih ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan ikrar diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Ikrar siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciparai. Visi SMP Negeri 1 Ciparai. Terwujudnya sekolah yang religius. Unggul dalam prestasi. Cepat. Berbudaya lingkungan dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan visi itu kami berikrar. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan mempertahankan negara. Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Patuh, taat, dan hormat kepada guru dan orang tua. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. Disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. 5. Menjaga keindahan, kebersihan, dan keamanan sekolah. 6. Bertindak adil dan bijaksana. 7. Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. 8. Melaksanakan tata tertib sekolah dan apa yang kami iklarkan. Menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Negara.
dan terima kasihku diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dan dosa-dosa guru-guru kami, dan sayangilah mereka. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami jalan yang kau ridhoi dan bukan jalan yang kau murkai.
Ya Allah, ya Ilahi, berikanlah kami ilmu yang berguna demi masa depan dan negara kami. Ya Allah, ya Karim, kami bersujud di hadapan-Mu. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara diperkenankan untuk meninggalkan lapangan upacara. Terus kita lanjut itu nuyu. Ngalih nu kaberangan. Lapor pengibaran bendera merah putih hari Senin telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bertempat. Kembali ke tempat. Bisa langanan, kita ya langanan. Iya. Iya, lek airnya pendek mereka gubuk pendali. Tiap Senin teh sakieu. Iya. Ya nggak bisa langganan, tengah langganan anggar budak eta. Tindakan di upacara umum ya realisasi Moal. ke lapangan. Iya. Siswaan, OSIS. Penghormatan Wah, peserta naon kieu, upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin Aya langan. upacara, hormat, gerak. Apa tadi nu kabarengan?